nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. 4 hadis terakhir dari bab fadilah Abi Bakrin radhiyallahu an. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Faroja fabihim, tiba-tiba bukit Uhud itu gempa lini. Zaman Nabi juga ada. Meski memang daerah Makkah Madinah itu kenapa disebut Ummul Qura secara geologi kata para ahli, memang itu awal mula negeri. Ummul Qura itu kan induknya negeri-negeri yang paling stabil, lempengan paling stabil. Nyaris tidak pernah kita mendengar ada berita gempa di Saudi Arabia menewaskan ribuan orang seperti di Iran, di Turki gitu ya. Pernah ada tapi nyaris jarang ya. Nah, ini menunjukkan pernah terjadi saat itu ketika Nabi naik bukit Uhud, tapi tidak keras gempanya. Dan Nabi SAW bersabda, "Uthbut Uhud, diamlah wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Karena di atas kamu ada seorang nabi, ada seorang siddiq kepada Abu Bakar, orang yang mudah meyakini, mudah membenarkan, wa syahidani, dan 2 orang yang akan mati syahid. Ini mungkin yang jadi penjelasan kemarin mengapa Utsman bin Affan tidak melawan orang-orang yang hendak membunuhnya, karena memang lain lawan keun ya. Dan karena memang sudah bertahun-tahun masalahnya ya, mereka betul-betul ingin membunuh Utsman. Karena juga Utsman bin Affan sudah tahu dari hadis ini bahwa dia akan mati syahid, termasuk Umar bin Khattab. Dan sabda Nabi ini menunjukkan bahwa perkataan Nabi itu wahyu pasti benarnya, dan itu terbukti. Abu Bakar As-Siddiq wafat normal kayak Nabi SAW, tapi Umar dan Utsman beliau wafat dibunuh oleh para penjahat. Ini juga sedikit menjadi gambaran bahwa di zaman sahabat memang zaman terbaik, tapi bukan berarti tidak ada kejahatan. Ya ini jahat mah, sampai level khalifah pun dibunuh ya. Orang sajahat-jahatnya Indonesia can pernahnya ngadenge presiden dibunuh. Amerika saja baru 1 ya, Kennedy, yang lainnya tidak ada. Nah, tentu tergantung kita nanti melihatnya dari perspektif mana ya. Yang dimaksud Nabi sahabat generasi terbaik ya memang para sahabatnya, bukan para penjahatnya. Bahkan itu menjadi dalil bahwa di tengah-tengah masyarakat yang bobrok sekalipun, para sahabat itu tetap bisa menjadi manusia mulia. Para tabiin itu tetap bisa menjadi manusia-manusia yang istimewa.
Enggak. Padahal kalau kita baca sejarah politik Islam selalu berdarah-darah ya. Dari Utsman mulainya ke Ali, ke Muawiyah, terus ya nanti ke Abbas ya, selalu berdarah-darah, selalu melibatkan pembunuhan ya. Dan itu yang kadang sering saya jadikan dalil kepada orang HTI mensyogogorokan khilafah gitu, mengharamkan demokrasi. Saya sering jawab, faktanya demokrasi ada lebih baiknya daripada khilafah. Khilafah mah main bunuh wae, tingali we Kesultanan Mataram, ken Dedes, ken Arok, silih paehan ya. Kesultanan itu karena tidak lewat demokrasi meskipun banyak bobroknya nya tedoraka teuing ada baiknya apa? Ya itulah suksesi kepemimpinan tidak berdarah-darah ya. Tapi ya dibalik pemerintahan politik yang amburadul, ternyata para sahabatnya, para tabiinnya tetap bisa mengembangkan keilmuan Al-Quran, keilmuan hadis, keilmuan fikih dengan pesat, dan mereka bisa memberikan teladan yang baik dalam hal ibadah ya. Namun orang macana sirah para Imam Syafi'i itu, zaman Imam Syafi'i itu zaman hancur-hancurna politik. Imam Ahmad bin Hanbal zaman hancur-hancurna politik, ulama ditararewakan ya. Tapi tetap standar ibadah mah tidak turun. Nah itu yang jadi pelajaran kita ya. Kalaupun sekarang politik tapi kahayangan ya, tidak membuat kita berbahagia, putus asa, ningali ganti leuwih alus leuwih goreng wae tapi tidak menjadikan dalih bagi kita untuk menurunkan standar ibadah, standar ilmu. Keun we ilmu jeung ibadah mah tong kapangaruhan ke politik, jalan we. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sebetulnya dalam riwayat lain disebutkan mimpi Nabi. Mimpi Nabi kan wahyu. Ketika aku ada di sebuah sumur itu siga diurang lah sibal gitunya, jet pump, artesis, jadi air yang keluar dari bawah, dan kadang dibentengi kayak di kita sumur, mana nama ditorenan, kadang juga tidak, jadi menjadi sebuah ibarat danau kecil itu sumur itu. Anzau minha, aku mengambil air darinya. Ja'ani Abu Bakrin wa Umar, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar datang. Lalu Abu Bakar mengambil timba dan dia mengambil air, menimba air 1 ember besar atau 2 ember besar. Dan dalam penimbaannya itu, pengambilan airnya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuni kelemahannya tersebut. Kemudian sesudah itu Ibnul Khattab mengambil timba tersebut min yadi Abi Bakrin, dari tangan Abu Bakar. Fastahalat fi yadi ghorban, maka dia mampu menimba dengan tangannya gorban teh meureun ember badag teh naon nya. Nah, siga jolang gitulah. Aya kan ember badagnya. Nah. Falam ara abqariyan, aku tidak pernah melihat seorang yang gagah minan nas, dari manusia, yafri fariyahu, yang bekerja keras seperti dia. Bedas Umar, wah nimbaan ge loba. Angkut galon teh 5 langsung beureun. Lain doa deui. Fanaza, dia berhasil menimba
hatta doroban nasu bi'atonin, sampai masyarakat sekitarnya bikin aton itu tempat parkir unta, tempat penambatan unta. Untuk apa? Untuk makan, untuk minum. Nepikeun kaloba masyarakat nyarian kandang didinya ngarah babari nyokot ngalacaina air yang sudah ditimba oleh Umar. Artinya airnya sangat besar, sangat banyak, dan bisa dimanfaatkan oleh tetangga-tetangganya. Teu kudu nimba deui, geus dipangnimbakeun ku Umar. Sudah begitu Nabi bersabdanya. Apa maksud hadis ini? Para ulama Ahlussunnah sepakat hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sesudah Nabi itu Abu Bakar. Sesudah Abu Bakar Umar. Ini sah, legal. Tidak seperti diyakini oleh Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia alias Syiah. Seharusnya yang jadi khalifah adalah Ali dan keturunan-keturunannya, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Padahal ini hadis jelas, ya. Abu Bakar, Umar itu yang akan jadi pemimpin sesudah Nabi. Dan ada sedikit beda antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ada kelemahan nimbanya, cuma dapat 1 ember, 2 ember. Kata Imam Asy-Syafi'i, kelemahan itu bukan kelemahan yang jelek. Buktinya Nabi mengampuni. Kelemahan itu karena memang umur Abu Bakar cuma 2 tahun, ya. Di pondok umur gitu. Dalam riwayat lain disebutkan beliau terkena penyakit demam sampai 15 hari, kemudian meninggal, ya. Duka corona, pasti corona demam dengan corona numana gitu. Corona kan banyak, ya. Pastinya bukan COVID-19, belum usum. Nah, karena masa kepemimpinannya cuma 2 tahun, maka embernya juga cuma 2 ember. Ini kata Imam Asy-Syafi'i gambaran dari futuhat, wilayah kekuasaan cuma sedikit yang diluaskannya, ya. Karena memang terlebih Abu Bakar fokus di para pemberontak. Ketika Nabi SAW wafat, mayoritas bangsa Arab memberontak, tidak mau bayar zakat, ya. Maka Abu Bakar sibuk memerangi nabi-nabi palsu, para pemberontak, para pembangkang. Nah, baru sudah beres 1 tahun, tahun kedua mulai meluaskan wilayah, keburu meninggal, ya, wafat. Dan Abu Bakar wafat di usia yang sama dengan Nabi, 63 tahun. Berarti Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. Mitoha teh leuwih ngora. Tong aneh nya boga mitoha leuwih ngora. Siga si Ahok kan mitohana leuwih ngora. Istrinya jauh melau-melau. Kemudian Umar. Nah, Umar mah digambarkan sampai orang-orang memanfaatkan hasil timbanya, karena memang Umar sosok yang tegas dan memimpin sesudah mapan, ya. Kan Abu Bakar meninggal itu kondisi negara sudah mapan, nggak ada masalah, nggak ada pemberontak. Dan Umar memang memimpin dengan tegas. Jadi calon pemberontak juga nggak berani, yang mau jadi calon nabi palsu juga nggak berani, ya, main hantem. Dan di zaman Umar kekuasaan Islam sangat luas, sampai ke Mesir, sampai ke Irak, menaklukkan Persia. Itu kerajaan besar saat itu, termasuk Romawi Timur, tapi wilayahnya yang Syam, ya, belum sampai ke Turki. Turki mapan ke Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, beberapa abad berikutnya. Di zaman Umar sudah pernah diutus Abu Ayyub Al-Ansori, yang beliau wafat di luar benteng Turki, ya, benteng Konstantinopel, yang kuburan itulah yang kemudian membangkitkan nanti semangat Muhammad Al-Fatih.
saya harus melanjutkan perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu ketika berperang melawan Konstantinopel. Nah, ini gambaran kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun wafat di usia yang sama dengan Nabi, 63 tahun. Ya. Jadi bedanya usianya dengan Nabi, kepemimpinannya kan 10 tahun. Berarti beda usia dengan Nabinya 12 tahun. Ketika Nabi usia 63 tahun, Umar mah usianya baru 50 tahun, 51. Ya. Hadis berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika para pengantar jenazah Umar pulang, aku masih tetap berdiri di atas kuburannya karena saking rindu, saking cinta. Tiba-tiba ada seseorang di belakangku yang menaruh sikutnya di atas bahuku. Dan Ibnu Abbas fokus mendoakan Umar bin Khattab. Jadi ningali sahan gigireun. Lalu orang itu berkata, rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda wahai Umar. Umarnya sudah dikubur. In kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika. Sungguh aku sudah menduga kuat Anda akan ditempatkan bersama dua sahabat Anda, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Ya. Karena Abu Bakar pesan ingin dikuburkan dekat Nabi, Umar juga sama. Dan Umar kuburannya dekat Nabi. Kalau Umar sebelah kakinya Nabi, kalau Abu Bakar dekat dengan kepala Nabi kuburannya. Kenapa? Li'anni katsiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu wa Abu Bakrin wa Umar wa fa'altu wa Abu Bakrin wa Umar wa antalaqtu wa Abu Bakrin wa Umar. Nabi dalam perkataannya selalu sering menyebutkan aku Abu Bakar Umar, aku Abu Bakar Umar. Tahu cuma disebut. Ini bukan pilih kasih tentu ya, bukan pilih kasih, tapi karena memang dua sahabat ini istimewa, beda dari yang lainnya. Dan sahabat lain yang tidak lebih istimewa tersirik gitu. Ada orang mah zaman politik merenya sirik, ningali Ustad ieu deket jeung Ustad Aceh diangkat jadi pimpinan pusat, anu lainna teh nu teu diangkat teh saririk. Padahal we atuh dah masing-masing ada keunggulan. Tidak kemudian yang diangkat di atas kemudian lebih gede pahalanya dan moal. Bu anu dihandap nu lebih gede pahalana mah orang yang lebih ikhlas dibanding orang-orang di atas kemungkinan besar. Itu kan ada dalilnya ya. Dalilnya Nabi bersabda, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Ternyata datang bukan sahabat siapa-siapa, nggak banyak yang kenal, bukan dituturkan ku Abdullah bin Amr ke rumahnya, ikut bermalam di rumahnya. Sampai Abdullah bin Amr nanya, apa sih istimewanya Bapak? Ibadah sama dengan kami ya, apalagi dengan saya belum beras seberapa. Abdullah bin Amr kan saum tiap hari, sholat malam, semalam suntuk tiap malam ya. Kesininya agak dikurangi dan dicarekan ku Nabi. Bapak biasa-biasa, apa istimewanya? Walau alam, kata bapak itu, mungkin saya setiap beramal sama sekali nggak ada perasaan ingin diketahui orang lain. Kata Abdullah bin Amr, tah eta meureun yang membedakan bapak dari kami. Hari kami mah sahabat-sahabat yang terkenal sok aya we nya kabeng batin wa hate nya.
terselip dalam hati, hayang terkenal, hayang dikenal. Mun teu jadi tas pimpinan cabang teh nyeri hate. Teu jadi tas pimpinan cabang jamaah teh nyeri hate tah. Ari si bapa eta mah eueuh nyeri hate tiis we. Aku mah bukan siapa-siapa. Teu jadi pimpinan pusat teh nyeri hate. Nah itu yang saya maksud. Jadi bukan merendahkan orang di pimpinan pusat juga gitu. Maksud saya memuliakan orang-orang yang ada di bawah. Jangan merasa rendah ketika kita ada di bawah. Kalau kemudian Nabi selalu menyebut Abu Bakar dan Umar, yaitu karena kelayakan mereka. Yang tidak disebut oleh Nabi bukan berarti orang-orang yang tidak layak. Nabi kan banyak pujiannya ke sahabat-sahabat lain. Kalau Nabi banyak menyebut Abu Bakar Umar bukan berarti ini saja istimewa. Ali banyak pujiannya, makanya nanti kita kan bahas keutamaan sahabat. Ini baru Abu Bakar dan Umar. Nanti kan maju, ya. Kita lihat sahabat lain juga banyak dipuji oleh Nabi dan mereka tinggal kita pilih ya kita cocoknya yang mana. Tong teu sahijieun lah gitu. Qad kuntu la arju an yaj'alakallahu ma'ahuma. Aku betul-betul sudah berharap besar dari awal Anda kuburannya harus dekat dengan Nabi. Baru Ibnu Abbas ngalieu faltafattu fa idza huwa Ali ibn Abi Thalib. Si horeng Ali bin Abi Thalib ngan cenawani kitu ka kuring. Apaan dulurna nya Ibnu Abbas. Putra Abbas, Ali putra Abu Thalib. Abu Thalib kan kakaknya Abbas. Jadi lance ka adik gitu. Kieu meureunnya ke rumah Abu Bakar Ibnu Abbas lebih pendek, Ali jangkung gitu. Sugan teh saha. Nah, ini jadi dalil yang jelas tidak ada hati jelek dari Ali kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau kemudian yang mengaku jadi pengikutnya berhati jelek kepada Abu Bakar dan Umar, kurang ajar, itu biadab ya. Syiah ngaku cinta Ali tapi selalu memojokkan Abu Bakar dan Umar, biadab, itu kurang adab ya. Ali saja tidak ya. Kalau memang Ali punya hati jelek dan moal kieu batur geus barali muji seorang anak buat apa? Artinya itu hati yang tulus. Tinggal berdua Ali dan Ibnu Abbas. Betul ketulusan hati dari Ali menghormati Abu Bakar dan Umar. Hadis terakhir dari Urwah bin Zubair. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kekerasan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Kan Urwah bin Zubair teh putranya Zubair bin Awam, menantunya Abu Bakar. Ieu incuna berarti. Urwah bin Zubair mah tabiin, gak sejaman dengan Nabi. Cenah sering mendengar dari orang-orang tua dulu, Nabi itu dulu disiksa, teu kabayang ku tabiin mah. Da tabiin mah hidupnya di zaman Islam sudah nanjeur gitu. Jika urang lah menang dongeng ti kolot baheula dahar jeung jagong geus untung gitunya, teu kabayang santeuna. Ada urang mah sagala dahareun aya tinggal mencet HP, tinggal pesen. Baheula mah nu beung hareuy cenah dahar jeung jagong teh geus untung. Nah maneh dahar jeung sangoe meni hese pan gitu. Kolot baheula si ma almarhum kitu tah baheula mah medar jeung jagung geus untung, teu kabayang. Saya tanya ke Abdullah bin Amr, memang bagaimana sih dulu penindasan kaum musyrikin ka Nabi itu seperti apa? Maka Abdullah bin Amr menjelaskan, aku sendiri pernah melihat Uqbah bin Mu'ad datang ke Nabi sedang sholat, dibenyeng ceneta sorban Nabi sampai Nabi jatuh sampai merah lehernya. Aya teu urang nu salat dikitukeun nya. Tong boro ku nu beda madzhab ku preman ge asa can menang bejanya.
Kalaupun ada ya mungkin ada di daerah-daerah tertentu ya, yang masih mayoritas Kristen atau mayoritas preman. Di situ aksan mah moalnya paling sindir sampir wungkul, napikeun ka dibedol gitu. Keur salat ieu level nabi, keur salat dibedol sorbana nepikeun ka lagu. Ya. Sampai kata Abdullah bin Amr fa khana qawqan syadidah. Sampai pun katapakan beureum, tarik. Tapi saat itu langsung datang Abu Bakar, dafa'u minhu, langsung menjaga dan memarahi orang-orang musyrikin Quraisy. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kenapa kamu mau membunuh orang? Ini sebetulnya diucapkan oleh pengikut Firaun kepada Firaun dan oleh bangsa Mesir, kepada Firaun dan para pejabatnya membunuh Musa. Layakkah kalian membunuh seseorang yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kan dari dulu juga sudah diajarkan oleh Nabi Yusuf, Tuhan teh Allah, cuma kalian saja yang lupa. Makanya nanti ayat berikutnya, wa qad ja'akum yusufu min qabl famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Surat Ghafir surat 40. Kan dulu Nabi Yusuf sudah datang mengajarkan Tuhan itu Allah. Nabi Yusuf itu yang menstabilkan negara Mesir dulu, memeh zaman Firaun. Nabi kan mimiti Bani Israel ke Mesir kan zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yakub. Dulu Nabi Yusuf berjasa besar menstabilkan Mesir, mengajarkan Tuhan Allah. Kamu aja yang banyak malaung. Bahkan ketika Nabi Yusuf meninggal, kamu malah ngomong singtong aya di Rasul. Nah ini Musa ini Rasul sesudah Nabi Yusuf, masa kalian lupa? Terjadinya saat itu, tapi kemudian nanti sudah berulang-ulang hanger yang maya Nabi Musa. Nah itu juga yang dikatakan Abu Bakar kepada orang musyrik. Bukankah kalian sendiri meyakini Tuhan itu Allah? Abu Thalib mau ditanya saat menciptakan langit dan bumi, Allah nggak jawabnya. Abdul Muthalib ketika untanya dirampas oleh Abraha, kata Abdul Muthalib kakeknya Nabi, itu unta saya robnya, saya yang punyanya. Itu Ka'bah, dia punya rob Allah, silakan kamu hancurkan, nanti akan dijaga oleh yang pemiliknya. Itu Abdul Muthalib baik itu ngomong. Piraku pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Tuhan Allah dan dipaehan ku maneh pan sarua jeung Tuhan maraneh gitu. Ini maksud Abdullah bin Amr mengingatkan Urwah kan cucu Abu Bakar tuh aki maneh baheula. Nah gitu. Dan Urwah tidak kemudian down, beda jeung budak ayeuna disebutkeun tuh bapa maneh mah baheula, tuh aki maneh mah baheula. Daun budak ayeuna mah da budak drakor unggul. mental leupet, mental batu, mental lemek. Disebutkeun tuh bapa maneh, tuh aki maneh bala nu berjuang di Al-Azhar, di Al-Furqan, di At-Taubah, kararieu we budak ayeuna. Nah, ini maksud Abdullah bin Amr menyemangati Urwah, Abu Bakar dulu kakek kamu langsung melawan. Dan ini menunjukkan selembut-lembutnya Abu Bakar ketika Nabi dianiaya, beliau sigap membela, ya. Kan urusan nyawa urusan keadaan sudah kita bahas dulu. Yang mengawal hijrah Nabi itu kan bertaruh nyawa dan harta. Abu Bakar pan pantesna tunya presiden mah pengawalna loba, ya. Ieu mah Abu Bakar termasuk nabinya sendiri pemberani, pirangan duaan, ya. Padahal lari dari kejaran musuh. Presiden wae di deno musuhna nu lumayan ini ketat. Dan Abu Bakar itu menunjukkan keberaniannya. Nah, inilah sekelumit ya sirah dari Abu Bakar radhiyallahu an. Mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita, karena
mereka adalah uswatun hasanah, ya, yang harus kita jadikan teladan agar standar hidup kita, standar ibadah kita selalu tinggi, ya. Tong ningali kata tangga, ya, meninggal kata tangga mah urang teh geus pangsolehna Pak. Salah ningali, ya. Uswatun hasanah itu Rasulullah juga walladzina ma'ah, orang-orang yang bersamanya. Jadi agar selalu kita menaikkan standar hidup kita terus gitu. Dan ningali tatangga gigireun lah, ningali tatangga gigireun urang teh geus pangsolehna. Tingalina sahabat kaluhur, insyaallah kita pasti akan selalu merasa di bawah. Mangga bilayan bade naroskeun nyangakeun. Iya Ustaz, amalan anu diperintah anu teu diperintah istilahna anu salis doib bid'ah. Nah, melaksanakan bid'ah kita hanya tidak terima atau sampai ke penyiksa atau dosanya itu teh nyampe ke siksaan atau hanya ditolak saja gitu. Bid'ah teh ku ulama hadis dibentenkeun aya bid'ah mukaffarah, bid'ah yang sampai kafir. Ada bid'ah mufassaqah, bid'ah yang fasik. Aya bid'ah anu guer mukaffarah mufassaqah, yang tidak sampai fasik, tidak sampai kafir tapi bid'ah. Abdi kan kantos wawancara Ustaz Aceng Jakarta bab bid'ah di Piade di kantor karya Imtak, dan pernah dimuat jadi salah disedak ku abdi, Ustaz ari bid'ah tahlilan kana neraka henteu eta mah mung termasuk man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Ya, jadi cete teu ka neraka jika orang kafir henteu mung ditolak gitu. Jadi bid'ah-bid'ah yang ada di saudara-saudara kita, ya, termasuk nu rame tadi peuting, ya, itu tidak sampai kafir, tidak sampai fasik. Da cek dulu urang nage bid'ah hasanah. Apa bid'ah yang mufassaqah? Bid'ah mufassaqah siga hari ulang tahun Indonesia, itu kan mufassaqah. Sok isina da moal acara-acara anu mendidik, acara-acara pesta, bid'ah itu mufassaqah. Tanu aneh teh kadang di urang nya sakola anu dipimili ku orang Persis, bahkan sakola Persis ai muludan henteu, ai muludan nagara diamalkeun. Da sarua muludan teh gitu. Nya mun muludan nagara diamal meureun mantesna nya muludan nabi heula gitu. Ai muludan nabi bid'ah, ai muludan nagara nya henteu. Jeung akan perlombaan teh lain perlombaan adan, perlombaan baca Quran. Ban muludan mah kitu nya. Mengakeun muludan di sakola pan kitu perlombaan teh. Adan, perlombaan hafalan Quran, MTQ gitu. Muludan di sakola teh. Ai muludan nagara mah pan balap karung kadar itulah. Kaulinan. Nah itu standar fasiknya dangdut. Nah dangdut tuh dah tong boro ulang tahun tuh ulang tahun oge nya. Da mulai dangdut teu joget da tuh. Jeung mulai nu teu nyanyina awewe pasti aya awewe jalan oge. Tur teh cenah sok norok dok hayang joget cenah teh dangdut. Jeung dararatang di teh hujan-hujan ge nya. Jeung lucuna teh ngaji heula geus ngaji terus Inka Kristi. Beja-bejalah tetangga urang. Itu bid'ah, ya bid'ah mufassaqah. Tahun baruan gitu. Nya lain teu meunang liburan pengen teu kudu kuat kaitkeun ngakeun tahun baru, ulang tahun, ya. Ulang tahun mah urang tingali artis-artis da rujukanana karar itu mewah. Lalu ada sampai bid'ah mukaffarah, bid'ah kafir mah siga Syiah, Ahmadiyah, LDII, Lia Edan itunya. Naon deui lah banyak. Nah itu
bid'ah yang sampai kafir, karena mereka mengkafirkan kita eta mah para ulama sepakat ya, termasuk pada finari jahannama khalidina fiha ya. Jadi ku orang bisi orang apal eta tang orang Ahmadiyah orang Syiah tong disolatkeun wala tusolli ala ahadim minhum mata, itu mereka agamanya termasuk munafik. Jika tingali ku urang salat, katingali syahadat tiga urang, tapi wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wa minan nasi may yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Najan ngakuna Ahmadiyah, Syiah Islam, iman teu iman, kafir. Begitu ya, bid'ah yang ada di saudara-saudara kita itu nggak sampai kafir, cuma man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak unggul capek-capek gitu. Enggak ya enggak ya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih seperti yang saya tulis di Buletin At-Taubah, itu 4 mazhab sepakat nisfu Sya'ban itu istimewa. Kalau ada malam yang istimewa berarti sepanjang malamnya diisi ibadah, siga itikaf, sepanjang malam diisi dengan ibadah. Dan semua ulama juga sepakat ya, seperti saya tulis di Buletin At-Taubah, nu madzhab Syafi'ina, nu madzhab Hanbalina, nu madzhab Hanafina tidak boleh mengadakan ritual-ritual khusus. Nah di orangnya ala ekstrim nu kahiji kaleuwihi nisfu Sya'ban teh. Loba amalan-amalan anu enggak ada hadisnya. Hadis doib kayak hadis itu dah susah. Ekstrim nu kaduana urang tibra we nisfu Sya'ban geus digandengan ku dulur teh. Atuh udang-udang minimal tahajud kata Ibnu Abbas kan, minimal salat Isya, salat tahajud, salat subuh. Ieu mah salat subuh ge hese kaburangan ya. Tahajud saayana. Nah, begitu. Jadi setiap ada malam yang istimewa ya, kayak malam menyambut Lailatul Qadar, itu isi dengan ibadah. Nyalain haram sare da eta mah alami ya. Sebisa mungkin mengurangi tidur. Ya, itu menyambut nisfu Sya'ban teh. Seperti itu, dan enggak perlu dengan ritual-ritual. Semalam ada yang post nanya di WhatsApp, saya tahu jamaah sekitar sini hati sih yang maca Buletin At-Taubah wae da teu bisa lebih jelas ngajelaseun ti kitu, berarti udah ketik ulang Buletin At-Taubah mentak teu dijawab. Antap ya cenah Ustaz gimana ini amalan-amalan ini. Najur hati pan geus dipangnulisna Buletin At-Taubah 3 halaman, capek teh ngetik teh kudu ngetik deui piraku aja. Teu bisa lebih jelas ti eta atuh dah. Geus bid'ah gitu mun dijelasin dinya ku Imam An-Nawawi, salat anu bacaan-bacaan anu bid'ah ya. Aku membencinya, termasuk ritual-ritual malam 1 Rajab kata mana bid'ah ya, kurang jelas semua. Tapi bedanya dulu orang kan punya mazhab bae atuh dari malus tak kitu susah ese ngompromikeun. Kulantaran saya kompromikeun nya kapaksa urang ge toleransi pira aku dek pasehapan gitu. Udahlah toleransi. Da tong borokan kitu pan kanu Natalan ge kurang toleransi, kanu Imlek lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti saya membenarkan, bukan ya. Udah jelas yang saya tulis itu termasuk bid'ah, tapi nya kumaha ada dulu orang punya pembadagan yang berbeda. Udah pilihannya toleransi we. Nu penting mah urang ayeuna ngaca kana diri nisfu Sya'ban, urang naon tadi peuting. Keun atuh nya minimal ya tahun hareup gitu. Terus saumna bid'ah, hadisna dhaif ya.
Kemarin saya jawab di pengajian di Rancamanyar, Pak, Bu, abdi malah nisfu Saban wae, nisfu Ramadan gitu. Nisfu Muharram, nisfu Zulqa'dah. Barudak poe Kemis di ceramahan, kade Sabtu, Ahad, Senin, tete nisfu tete tengah bulan. Sabtu cita sok parwasa ngarake pas disuguhan tasmi teh. Wah nikmat cita karasa pisan nikmatna jaba geus tasmi, jaba disuguhan cita gitu. Duh ka parwasa duh kan teu da abdi Sabtu teu ngabsen, nu ngabsenna bagian besar Setiawan. Kemarin manu dicana karancamnya puasa teh puasa heuh atuh. Dihimbau jadi lain susah banu we kalau nepikeun ka kulantaran nisfu Saban yakin bid'ah teu puasa we. Puasa we tanggal 15 mah make jeung kararagok sagala. Nya jaba Senin gitu. Ini gara-gara nisfu Saban jadi teu puasa. Cukup lah ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.